di tengah-tengah cinta dari si pasangan ini, si ceweknya ini ternyata cuman palsu dan nggak ada apa namanya, tidak ada ketulusan, jadi hanya mementingkan dunia si suaminya aja gitu. Sebuah hubungan bukan pacaran ya, jadi lebih lebih langsung ke udah pernikahan karena kan mengarungi bahtera rumah tangga gitu loh. Jadi perahu di situ ada lirik perahu cinta kan berarti itu menandakan bahwa si dua pasangan ini mereka sudah terikat janji pernikahan tapi ternyata di tengah-tengah eh, cinta dari si pasangan ini, si ceweknya ini ternyata uh, cuman palsu dan nggak ada apa namanya, tidak ada ketulusan, jadi hanya mementingkan dunia si suaminya aja gitu. Jadi Oke, di dalam rumah tangganya diwarnai semuanya penuh dengan kepalsuan, kebohongan gitu. oke, boleh diceritain sedikit nggak nih? Ada keseruan apa nih di balik dari pembuatan video klip atau saat rekaman single terbarunya Lautan Dusta? Iya, jadi kalau untuk proses proses rekamannya sendiri sebenarnya cepat ya. Cuman memang lagu ini tuh Eja dapat waktu itu awal 2020 ya. Awal 2000, Eja lupa bulannya, cuman di awal 2020 jauh sebelum Eja melaksanakan pernikahan, lagu ini dikasih tuh pakai modelannya cuman cuman recording gitar sama vokal doang. Hasil aja kirim ke label dan label pengen untuk di produce langsung ke full aransemen waktu itu. Nah, proses untuk pembuatan aransemen itu waktu itu memang karena mungkin kendala pandemi dan lain-lain ya. Jadi untuk studio banyak yang tutup dan lain-lain akhirnya baru bisa terrealisasi itu di awal tahun 2021 sekitar bulan Maret waktu itu. Eja udah dapat materinya dan baru take vokal waktu itu bulan apa aja lupa. Jadi tiba-tiba take vokal ini sebenarnya feel yang kita bawa itu waktu itu cuma bikin demo. Belum belum langsung untuk take vokal singlenya. Jadi di sana masih ada beberapa part yang belum sempurna menurut Eja. Jadi tiba-tiba begitu disetorin ke Trinity dan Trinity langsung bilang, "Oke, ya udah ini langsung kita rilis, langsung mixing." Padahal dia waktu itu bilang, "Loh itu kan masih feel yang kita bawa masih demo gitu, belum belum apa belum feel recording gitu loh." Jadi akhirnya terpaksa waktu itu malam-malam kita ngulang lagi, datang lagi ke studio untuk take yang kedua kalinya dan cuman benerin beberapa part aja. Dan waktu di syuting VT apa di ininya di apa MV-nya itu aja gosong banget. Jadi ini semuka, setangan semuanya. Jadi benar-benar Eja ada di atas speedboat itu kurang lebih 2 jam Eja berdiri di depan itu dan benar-benar cuman antara Eja sama matahari doang udah. Jadi Eja nggak pakai pelindung apa-apa, hasil klip itu benar-benar menguras energi dan apa ya, tapi seru dan alhamdulillah kemarin hasilnya semuanya bagus dan sutradaranya juga Mas Ato tuh mengarahkan banyak hal yang maksudnya di luar kebiasaan kita membuat klip gitu loh. Jadi kayak yang Eja harus nyemplung sampai pertengahan laut di situ dan apa terus ada apa lagi tuh kemarin yang Eja nyetir nyetir speedboatnya sendiri. Jadi itu kayak yang uh apa pengalaman-pengalaman baru banget buat Eja gitu. Oke, berarti ini eh, termasuk lagu yang sedih dan penuh pengorbanan ya nih Aeja Betul, ya. betul, betul. Betul banget pengorbanannya luar biasa. Iya. Oke, rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan langsung dibuka mic-nya. Oke, mungkin ini kan yang seperti kita tahu dan seperti yang sudah Aeja ceritakan tadi di live streaming ini kan Aeja Ya, sedang lagi ya ada masalah lah ya betul. gitu. Nah, kayak Aeja kok bisa kuat sih Aeja bisa nyanyiin lagu ini di saat di tengah Aeja situasi mungkin pikirannya hatinya juga lagi nggak kondusif. Nah, apa Uh, sih yang menguatkan Aeja ini bisa sampai merilis single di tengah badai yang lagi menghantui
hidupnya Aeja? Iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semua manusia ya titik-titik terbawahnya mereka ya saat mereka mati gitu loh. Jadi Eja pernah ada di titik Eja hampir mati dan saat itu Eja kuat. Jadi untuk yang untuk masalah yang ini mungkin ini konteksnya berbeda gitu ya. Jadi cuman Eja alhamdulillah sangat sangat dikuatkan oleh semua orang-orang yang jadi support sistemnya Eja, bukan hanya keluarga, tapi dari pekerjaan, dari sahabat, dari teman-teman, semuanya. Alhamdulillah, eh, mereka begitu tahu ceritanya seperti apa, tidak ada yang menyalahkan, bahkan eh, bersyukur gitu loh. Kayak kayak maksudnya mereka langsung memberikan alhamdulillah, kowe orang duwe anak, alhamdulillah belum dikasih momongan, alhamdulillah belum begini, alhamdulillah belum sampai begini. Jadi alhamdulillah kayak yang Eja berarti Eja ada di posisi yang benar gitu. Jadi that's why kenapa kalau dibilang Eja kuat ya sebenarnya kalau kalau dibilang dibilang sedih itu ya sedih. Cuman Eja bukan tipe orang yang tadi tadi Eja sebutin sama Mbak Telni. Jadi bukan tipe orang yang meratap, yang sedih, yang nggak terus nggak mau ngapa-ngapain, terus ninggalin kerjaan, terus cuman mau mau fokus sama diri, mau nangis gitu. Enggak, Eja sudah ada di level usia yang harus menyelesaikan banyak tanggung jawab dan Eja punya punya pekerjaan yang butuh mood, butuh kinerja, butuh kesehatan, butuh fokus. Jadi ya Eja berusaha untuk melupakan itu. Jadi kayak yang setelah selesai ya memang sudah selesai. Saya tidak ada penyesalan, saya tidak ada kesedihan, cuman cuman dibilang kecewa, iya saya kecewa karena dibohongi gitu. Oke. Nih Aeja ada dua pertanyaan nih dari Mbak Melisa. Waktu itu 7 April saya ingat pernah buat berita soal Kak Reza. Kak Reza pernah bilang mau membuatkan lagu untuk Kak Valda. Tapi sekarang justru Kak Reza bercerai dan merilis lagu baru ya Kak. Ya, Apakah lagu baru tersebut berkaitan dengan perjalanan pernikahan Kakak sampai akhirnya bercerai? mm-mm. Dan Eh, oh, Oke, boleh jawab dulu. Jawab ya, dulu jadi aja. jawabnya. Eja lupa ya, waktu itu Eja pernah ngomong gitu ya. Waktu itu memang Eja tidak menjanjikan atau tidak mengiyakan, cuman Eja bilang kalau nggak salah ya Eja ngomongnya bisa jadi insya Allah nanti Eja akan bikin single tentang kalau untuk yang saat ini, untuk Lautan Dusta ini, sebenarnya untuk pembuatannya sendiri jauh, jauh, jauh banget sebelum sebelum proses saya menikah bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk meminang Valda pun lagu ini udah ada gitu loh. Jadi kayak yang Eja nggak mau bilang ini lagu curahan isi hati Eja atau gimana enggak. Cuman kalau dibilang relate relate banget gitu loh karena si pencipta tanpa ada komunikasi apapun sama Eja, tiba-tiba beliau menciptakan lagu dengan cerita yang sebegitu samanya dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua ya, Ya, Aija. oke. Dari cerita kakak, kenapa kakak tidak bertekad mempertahankan dulu rumah tangga kakak? Dan apakah kalau nanti mau menikah lagi, masih ingin menjalani ta'aruf? Ya. Kalau untuk mempertahankan, saya sudah mempertahankan. Kan tadi saya bilang sama Mbak Telni bahwa sebenarnya untuk saya memulangkan dia atau saya hampir menceraikan dia itu sebenarnya di bulan Maret itu saya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Cuman saya karena anjuran eh, orang-orang terdekat saya diminta untuk sabar, untuk lebih menjalani lagi, untuk mendalami lagi seperti apa. Cuman memang ujung-ujungnya memang nggak bisa gitu. Jadi saya tidak bisa atau tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau kalau hasilnya memang nanti ke depannya juga akan seperti ini ya mending lebih baik saya selesaikan gitu. Jadi istilahnya saya mendapatkan sinyal lebih awal gitu. Sinyal lebih awal bahwa ke depannya akan tidak baik. Jadi ya uh, siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu loh. Nggak ada satupun di dunia ini mungkin orang yang
kalau pernikahannya diterpa segala macem, diterpa ini, diterpa itu, pasti pasti yang terjadi adalah mereka akan saling berusaha untuk mempertahankan, dan saya adalah orang yang berulang kali berusaha untuk mempertahankan, tapi dari pihaknya beliau seperti seperti mainan gitu loh. Jadi kayak yang ah sabodo gue mau ngelakuin ini lagi ah ntar marah nggak ah gue mau begini lagi ntar marah. Jadi kayak kayak sengaja menguji kesabaran saya yang akhirnya memang ya saya kalau orangnya memang udah saya berprinsip jadi memang kalau kalau kamu nggak bisa hidup sama saya ya buat apa dilanjutkan gitu. Dan untuk proses ta'aruf seperti yang tadi Ije bilang juga sama Mbak Telni untuk kedepannya mungkin jalan ta'aruf tidak lagi saya pilih, tapi bukan berarti saya menghalalkan proses pacaran yang apa ya, yang zaman sekarang banget gitu, yang peluk-pelukan lah, yang cium-ciuman, yang gandengan, yang apa-apa, yang gendong-gendongan, enggak. Jadi tetap dengan peraturan-peraturan apa norma agama ya. Jadi mungkin kalau kalau nanti Eja udah ada calon lagi, dia harus harus mau tidak mau ikut sekali atau dua kali lihat pekerjaan Reza seperti apa, di backstage seperti apa, saat Reza bertugas seperti apa, saat off air seperti apa, saat di rumah seperti apa, saat sama keluarga, sama temen gimana. Jadi dia supaya dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pekerja seni yang bekerja sesuai dengan uh, apa ya skenario orang ya kan yang harus begini, yang harus begitu, yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi dia dia harus mau dan saya paling enggak nanti kalau kalau sudah ada calon lagi kalau kita mau pergi-pergi dia harus bawa entah ibunya atau kalau dia punya kakak atau adik ya dibawa pokoknya buat buat jaga dan saya pun pasti tidak akan pergi sendirian karena saya punya asisten, saya punya adik, saya ada manajer saya yang selalu ikut kemana-mana gitu. Oke, terima kasih Kak Eja untuk jawabannya. Sama. Ini ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kan orang kalau ada masalah pelariannya ke bikin lagu untuk musisi. Nah, Mm-mm. Eja kemarin pas ada masalah curhat atau pelariannya ngapain? Kalau saya kemarin pelariannya kerja ya. Jadi Eja Eja justru malah kerja dan apa ya? Jadi bisa dibilang kemarin beberapa bulan terakhir kemarin Eja benar-benar produktif banget yang eh bisa sampai 10 hari aja nggak ada di rumah dan hidupnya di jalan cuma di mobil doang. Kemudian selama selama proses saya menjalani perceraian di persidangan pun saya tetap menjadi juri, saya tetap menjadi juri lidah. Jadi nggak ada pelarian yang maksudnya pengen sih sebenarnya waktu itu bikin bikin apa bikin lagu atau apa ya gitu karya atau apa gitu. Cuman maksudnya eh, nggak klik aja, nggak pengen aja gitu kok kok apa kok sayang gitu ya kayaknya bikin karya yang buat buat nyampe-nyampein diri terus mikirin dia gitu maksudnya jadi kayak kayak enggak lah udah kerja aja kerja normal aja jadi juri terus juga off air juga kemarin bikin kolaborasi dengan berbagai macam apa namanya konten kreator yang kita bikin apa namanya cover cover terus syuting video klipnya sampai berhari-hari terus ada juga motivation class dan lain-lain jadi Eja Eja lebih lebih seneng pelariannya Eja pakai kerja gitu Menyibukkan diri gitu ya Eja menyibukkan ya, diri betul betul supaya tapi nggak beneran keinget-inget beneran bikin lagi. bikin lupa banget jadi kayak nggak ada pikiran berat apa gitu kerja aja badan capek tidur gitu Iya, karena fokusnya kan pekerjaan, jadi fokusnya nggak ke sempat kerjaan untuk betul dan fokus pikirin yang lain. energinya juga ke kerjaan juga bagus gitu loh jadi kayak yang fokus terus apa namanya semangat gitu. Iya, oke. Ini Aiza ada pertanyaan lagi nih. Lagu Lautan Dusta ini kok sepertinya relate sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Aeja. Sepertinya kok momentumnya bisa pas sekali ya Aeja ya. Iya. Jadi kalau untuk momentumnya dan segala macamnya kita memang secara apa namanya manajemen kemarin kita Tadi kan udah jawab kan. apa udah ngobrolin gitu ya. Jadi prosesnya Ija sendiri itu kan kelar. Jadi kita tuh gini loh, setiap artis itu kan punya punya table untuk rilis single masing-masing. Jadi memang untuk table rilisnya Eja itu jatuhnya kemarin memang di tanggal 9 gitu loh. Sebenarnya Eja untuk apa namanya untuk press con-nya sendiri atau untuk ngumumin dan lain-lainnya itu Eja pengennya waktu itu
udah jauh-jauh hari waktu dekat-dekat di tanggal 14. Jadi kan surat itu keluarnya tanggal 14 September. Jadi tadinya maunya sekalian di sana, cuman momennya kita membangun momennya supaya pas dan uh, dibilang kayak kayak ini cerita, jadi kayak Eja nggak perlu ngomong deh, nggak perlu banyak ngomong, lu dengerin lagu gue aja lu udah tahu bakalan ceritanya bagaimana gitu loh. Jadi karena lagu ini memang benar-benar kayak ya udah kisahnya Eja ditumpahkan di lagu itu. Jadi saat preskon ya udah lu nggak usah banyak tanya, lu lihat aja video klipnya, liriknya seperti apa, ya itu isinya gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi interview dengan media aja. Dalam situasi pandemi yang belum benar-benar berlalu, apa sih strateginya Kak Eja nih agar singlenya sukses meledak diterima penggemar dangdut? Kalau dibilang kadar sukses meledak itu kan bukan berarti hanya viral, trending dan lain-lain kan. Jadi menurut Eja pribadi, untuk strategi-strategi seperti itu kita udah harus mulai pikirkan media gitu loh. Jadi Eja sih untuk yang kalau kalau dibilang momen-momen dulu ya, zaman ngeluarin single tuh kan bisa bisa keliling kemana, nyanyi kemana. Kalau sekarang kan mungkin masih masih terbatas, sudah boleh tapi masih terbatas. Jadi kayak yang Eja harus harus tetap memilih-milih nih, oh ini cocok nggak ya kira-kira kalau aku promoin lagu di sini. Jadi begitu. Jadi pintar-pintar untuk mengolah lagunya, pintar untuk mengolah momen untuk men-share itu ke sosial media. Of course kita kan punya fans dan ya apa namanya fans kita adalah seperti bola yang kita inin aja, kita gelindingin gitu. Jadi mereka yang terima, mereka yang nyebarin sendiri seperti itu. Dan tugas kita artis idola sebagai public figure, seorang pekerja seni ya kita kita terus aja bikin bikin karya. Kita bikin lagi yang satu responnya begini, berarti yang satu bikin lagi seperti ini. Nanti kurang begini, bikin lagi seperti ini. Jadi lebih lebih produktif sih. Jangan jangan mengatasnamakan pandemi, akhirnya kita jadi nggak produktif. Malah alhasil kita tidak punya apa-apa, kita nggak punya karya apa-apa dan mati ditelan pandemi, ditelan apa namanya kehirup bukan pandemi tanpa menghasilkan karya. Oke nih, dan nih terakhir nih, harapan Aeja untuk single Lautan Dusa nih seperti apa sih Aeja? Ya, berharap lagu ini Eja tuh dari kemarin nggak muluk-muluk ya, Eja mintanya cuman lagu ini mudah-mudahan sangat bisa diterima semua lapisan masyarakat dan semua pencinta lagu dangdut di Indonesia, pencinta lagu-lagu klasik. Alhamdulillah kemarin udah dapat ucapan dan apa respon yang positif dari berbagai macam uh, apa namanya ya Allah teman-teman bunda-bunda ya ayah senior penyanyi dangdut. Alhamdulillah mereka semua support dan mereka semua memberikan memberikan wadah yang apa istilahnya, yuk semangat bikin lagi begini begini begini. Jadi Eja berharap lagu ini jadi satu warna baru di industri dangdut dan bisa apa ya dinyanyikan oleh banyak orang yang mudah-mudahan bisa menjadi lagu yang melegenda, lagu yang baik, lagu yang enak didengar, yang apa, yang nggak ada matinya kalau didengerin. Amin. Semoga lagu ini bisa meroket terus meroket ya Eja Amin, sampai amin, ke amin. kancah internasional. Amin, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Aeja untuk Thank you waktunya sore hari semuanya. ini bersama rekan-rekan Terima media. kasih. Sehat-sehat dan bahagia selalu Aeja. Amin, 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 amin. Thank you.